Halo Gadgeters, ini tahun 2020 makin kesini, handphone yang compact tuh semakin mendekati punah. Paling apa ya yang masih ngeluarin handphone compact? Samsung, Apple, Google, dan jangan lupa Sony ya. Gue dan dia sebenarnya pencinta handphone compact, handphone kecil. Kalau misalnya setiap brand yang kami mau beli ada seri kecilnya, kita pilih seri kecil. Cuman kita move on ke yang lebih besar karena satu alasan, baterai. Ya, tapi ujung-ujungnya kalau gue ujung-ujungnya kangen lagi sama handphone compact. Makanya gue sekarang dari drivernya balik ke Pixel 4 yang biasa. Nah dari situ gue ngobrol-ngobrol sama dia. Gimana kalau kita punya segmen khusus yang ngebahas HP compact yang masih enak untuk dipakai dan dilirik di berbagai segmen harga. Nah mulai dari Pixel 2 ini. Kenapa kita pilih Pixel 2? Karena secondnya tuh sekarang kalau kalian lihat di marketplace online itu bertebaran banyak banget. Harganya pun terjangkau, 2 jutaan. Tapi jangan salah, handphone boleh handphone 2 tahun lalu, harga boleh 2 jutaan. Tapi kelebihannya banyak. Gue dan Kumar suka banget sama handphone yang ngotak. Dan di 2020 ini kayaknya hampir semua handphone baru desainnya itu ngebulet. Mungkin nanti trennya akan kembali ngotak, dimulai dari lini Xperia terbaru dan gosipnya iPhone 12 juga bakal begitu. Megang handphone berukuran compact tuh rasanya enak dan pede aja saat menggenggam. Terus nggak mengintimidasi ketika dipakai dengan satu tangan. Selain itu ringan pula. Setiap kali megang handphone berukuran kecil gini, kami selalu berhasil dipaksa CLBK-an. Pixel 2 warna hitam ini kami beli di marketplace lokal seharga 2,5 sampai 2,7 jutaan. Dimana coba? Mau nyari handphone 2 jutaan yang bodinya terbuat dari kombinasi kaca dan metal. Dipegang di tangan nggak berasa murah. Kebeneran nih, dapat yang mulus pula. Nggak sampai di situ aja, ada NFC dan speakernya udah dual front facing. Gokil, main game dijamin tangan nggak nutupin speaker. Nggak ada handphone di segmen harga segini yang punya kualitas speaker sebaik ini. Untuk security nggak ada fitur face unlock, yang ada pixel imprint alias fingerprint sensor yang di belakang. Akurat tapi nggak terlalu cepat. Buat yang nanyain IP rating, sebenarnya by spec Pixel 2 itu IP67. Tapi mengingat usia dan juga kita sulit untuk nge-track apakah handphone ini udah pernah dibongkar atau belum, saran kami ya lupain aja dan jangan coba-coba untuk dijemplungin. Ngomongin soal bongkar-membongkar, kami sebenarnya agak ragu dengan unit kami. Soalnya ini untuk handphone dengan layar AMOLED berusia lebih dari 2,5 tahun, kami tidak menemukan isu apapun seperti burn-in dan lain-lain. Apa jangan-jangan udah pernah diganti user sebelumnya ya? Bodoh amat lah, yang penting ini sih aman-aman aja dan bagus. FYI, sejatinya layar OLED Pixel 2 itu buatan Samsung. Satu lagi nilai plus untuk handphone seharga 2 jutaan. Kalau ada minus, brightness. Berasa kurang nendang untuk penggunaan outdoor. Untuk kita yang udah move on ke layar gede, mungkin surfing di layar 5 inch dengan rasio 16:9 berasa nggak leluasa. Tapi buat yang doyan handphone kecil, gue yakin mereka sih fine-fine aja. Tips gue, aktifkan navigasi gesturnya. Jangan pakai virtual button, supaya space di bawah nggak kemakan. Kalau kalian nyari Pixel 2 dengan internal storage 64, harusnya bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Kami sih ambil yang 128. Mengingat, storage di Google Photos dengan original quality cuma bisa dipakai secara free sampai akhir 2020. RAM-nya 4GB, terkadang ada aja sih aplikasi yang nutup di background. Oh ya, Pixel 2 itu make Snapdragon 835. Dipakai untuk main CODM bisa dapat settingan very high dan berasa smooth, nggak patah-patah. Palingan ya pas mati ada berasa stutter dikit, tapi nggak terlalu ngaruh.
Dan gue nggak kaget sih sebenarnya kalau ada handphone mid-range lain yang lebih oke gaming experience-nya. Mengingat SoC zaman now itu lebih advance dan lebih efisien. Plus ada yang pakai sistem cooling juga. Untuk responsivitas layar, ya bisa dibilang cukup baik. Ketika kita swipe masih ada sedikit jeda tapi nggak parah. Di luar gaming, untuk pemakaian sehari-hari masih lancar kok. Sebagai tambahan, beberapa kali sempat berasa panas banget tiba-tiba handphonenya. Jadi kami matiin dulu bentar supaya cooling down. Soal baterai, pas kita pakai main game, pastinya itu kena hit banget. Main CODM 1 game, hilang 5-6%-an. Overall sih saat gue pakai handphone ini secara intensif, SOT-nya dapet lah 3,5 jam. Dengan masa pakai 11 jam dan on wifi. Kalau pakai mobile data harusnya bakalan di bawah 3 jam nih. Di 2017 pas masih awal-awal, gue inget kita bisa dapat sekitar 4 jaman. Tahan dari pagi sampai malam. Sebagai catatan, ketika beli handphone yang udah lebih dari 2 tahun, sebaiknya kita menyisihkan dana ekstra untuk beli baterai ataupun layar. Apalagi OLED. Biasanya kedua hardware inilah yang paling berasa degradasi kualitasnya. Sebelum lupa, buat ngisi baterai Unyil 2700 mAh dengan charger 18 watt perlu waktu hampir 2 jam. Cukup lama ya. Aneh dan bangga rasanya make handphone yang harganya 2 jutaan tapi udah bisa jalanin Android R alias Android 11. Begitu beli dan sampai nggak mikir 2 kali lagi, langsung gue pakein developer preview 4 aja. Untuk pengalaman menggunakan Android 11 nanti ya kita share. Di zaman dimana handphone entry level aja udah 4 kamera, Pixel 2 cuma modal 1 kamera doang. Tapi kualitasnya itu sangat-sangat superior untuk duit yang kita keluarin. Nggak cuma ada IIS, tapi OIS juga. Handphone baru 7-8 jutaan aja masih banyak tuh yang nggak punya. Spek kamera itu kalau di Pixel cuma sekedar teori dan angka. Mendingan kita lihat aja hasilnya ya. Walaupun Pixel 2 itu hitungannya mantan flagship, tapi kamera depannya belum bisa merekam up to 4K. Cuman bisa mentok di 1080p saja. Dan ini pun videonya nggak begitu stabil. Iya, gue setuju kualitas gambar perekaman kamera depannya nggak superior untuk standar 2020. Bahkan untuk stabilisasi mid-range sekarang ada yang lebih baik. Cuma boleh kita kasih poin lebih untuk post processing yang minimal, terutama nggak ditajam-tajemin. Sedangkan buat kamera belakang, Pixel 2 bisa merekam up to 4K 30 fps. Dan ini sih footage-nya stabil ya. Untuk kalian yang sekedar suka fotografi atau pengen nyicip rasanya moto pakai sebuah Google Pixel tapi budgetnya terbatas, Pixel 2 bisa jadi langkah awal yang tepat. Detail foto yang dihasilkan sangat tajam dan warnanya natural. Tapi emang harus diakui, minusnya Pixel series itu noise-nya lumayan banyak dan shadow-nya crushed. Night sight nggak melulu harus dipakai di kondisi low light. Medium low light dipakai juga fine. Kalian lihat deh beberapa sampel foto yang gue ambil ini. Yang membedakan handphone flagship dan kelas di bawahnya adalah kemampuan untuk foto di dalam berbagai kondisi low light. Apalagi gue yang sering foto-foto anak gue di indoor dengan lighting seadanya. Masih kurang puas? Bisa install app Camera PX. Ini adalah Gcam buat Pixel series. Nah lo, app ini membawa fitur dari Google Camera terbaru ke Pixel yang lebih lama, termasuk algoritmanya. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Dari hasil-hasil di atas, baik secara warna, sharpness, jangan bilang sama gue kalau ada handphone baru merek lain di range harga yang sama atau bahkan 2 kali lebih mahal bisa menghasilkan foto low light dengan kualitas seperti ini ya.
Oke, jadi itu adalah Google Pixel 2. Kelebihan dari Google Pixel 2, yang pertama jelas kameranya, ya kan? Yang kedua feel premiumnya. Terus juga udah ada NFC di 2 jutaan loh. Jangan lupa men, front facing speaker stereo, ya kan? Layarnya udah OLED dan juga udah Android 11 coy. Kekurangan utamanya menurut kami itu lebih berhubungan ke kondisinya yang udah lama ya, berusia 2 tahun. Terutama urusan baterai dan layar. Ya makanya, siapin aja dana ekstra buat jaga-jaga. Intinya, buat kalian yang lagi nyari handphone dengan form factor compact di 2020, Google Pixel 2 masih bisa menjadi pilihan yang sangat seksi. Lagi nyari handphone compact, terus apalagi nyarinya yang second berkualitas, bisa kunjungin Tokopedia-nya teman ponsel. Kayak kemarin tuh gue sempet ngangkat Samsung Galaxy S20 yang kecil, karena lagi penasaran kan sama handphone yang compact kan, gue sempet ngangkat dari situ. Lah, terus mana S20 kecilnya? Kayaknya gue nggak pernah lihat deh. Gue pakai bentar doang, habis itu nggak tahan, gue jual lagi ke teman ponsel. Ke teman ponsel lagi. Jual beli ya. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Pixel 2, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys. Bye.